tetapi itu melainkan atau bertolak belakang dengan apa yang kemudian menjadi notabene tempat untuk menetapkan kebenaran para itu. Kami kemudian kami kemudian dapatkan mendapatkan baik kebenaran nama baik karena dikenakan kuasa Undang-Undang 365 pasal undang RKUHP itu kemudian kami anggap tidak sesuai, tidak sesuai dengan pedoman untuk yang terjadi Islam Cabang Binjai berdasarkan surat instruksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulselbar itu kemudian menginstruksikan kepada seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam yang berada di cabang Sulselbar untuk kemudian turun menyuarakan aksi demonstrasi berdasarkan apa yang kemudian terjadi kepada saudara kita yang tepatnya berada di Kabupaten Bulukumba, di mana salah satu kakanda kita mengalami diskriminasi atau mengalami bentuk ketidakadilan. Dewasa bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak yang harus dipersiapkan oleh setiap warga negara. Salah jika kita tahu. Salah jika tahu. Salah jika tahu. Bersemuanya kita tempat ini membuktikan bahwasanya cara yang mengalir kita bahkan adalah kita masih membuktikan bahwasanya solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terkena penyebaran narkoba ini merupakan bentuk rencana demokrasi yang ada di Indonesia, saudara. Demokrasi adalah kebebasan berpendapat, tetapi dibatasi dan juga dikarenakan hukum yang masih ada yang menyediakan kebenaran dan kebaikan kepada masyarakat. Memberikan sebuah klaster terhadap apa yang kemudian menjadi demokrasi itu sendiri dan apa yang kemudian menjadi hukum yang mestinya mereka lakukan, kawan sekalian. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara dan saudari sekalian yang tergabung dalam gerakan yang kita bangun hari ini bahwa tetap satu simpul gerakan, bahwasanya apa yang kemudian menjadi gerakan kita hari ini itu kemudian gerakan yang memiliki payung hukum tetap, kawan sekalian. Menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Maka apabila ada oknum yang kemudian masuk dalam gerakan kami, maka hanya satu kata untuk mereka: lawan, lawan, lawan dan lawan. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Baik, untuk melanjutkan ritme gerakan saya serahkan ke orator selanjutnya. Yang indikasi mencemarkan nama baik, akan tetapi itu melainkan atau bertolak belakang dengan apa yang kemudian menjadi notabene pemerintah kabupaten itu sendiri, kawan sekalian. Bahwasanya sebagai pelayan publik tidak mestinya untuk melakukan apalagi memberikan sebuah tuntutan yang kemudian mempidanakan saudara-saudara kita, kawan sekalian. Maka dari itu, inilah bentuk aksi solidaritas kita yang selaku himpunan mahasiswa atau kader himpunan mahasiswa Islam yang kemudian tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Cabang Binjai memberikan sebuah riakan dan meminta kepada Bupati Binjai untuk terkhusus pemerintah Kabupaten Binjai apabila terjadi kejadian hal yang sama, maka jangan salahkan kami ketika kami melakukan gerakan 2 kali lipat yang kita bangun hari ini. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Untuk menyuarakan suara-suara kita. Maka dari itu kita selaku kader himpunan mahasiswa Islam itu kemudian memberikan atau menyampaikan pendapat terhadap kaum bahwa banyak ada kader himpunan mahasiswa Islam yang kemudian dilaporkan. Jadi ini aksi apa? Jadi baik, aksi ini merupakan sebagai bentuk solidaritas kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Binjai atas insiden diskriminasi pada salah satu saudara kami, teman kami, yaitu ex Wasekjen PB HMI. Jadi ini bentuk solidaritas ya. Jadi bagaimana aksi berlangsung?
Jadi alhamdulillah aksi ini berlangsung serentak. Ini merupakan instruksi langsung dari HMI Patko Sulselbar. Jadi memang ini ex Waksekjen PB yang dilaporkan oleh Bupati Bulukumba, ini bagaimana kronologinya sedikit? Baik, ex Wasekjen PB HMI dilaporkan oleh pejabat Bupati Bulukumba karena telah men-share suatu pamflet yang katanya mencemarkan nama baik Bupati Bulukumba. Jadi setelah aksi ini apakah ada aksi selanjutnya atau bagaimana? Untuk sekarang ini kami masih menunggu perintah atau instruksi dari pengurus HMI Patko Sulselbar, karena untuk saat ini mereka sementara melakukan konsolidasi bersama, kemungkinan akan ada aksi besar-besaran, yakni instruksi dari Patko Sulselbar. Berapa tahun ancamannya itu? Kalau saya lihat dari berita, ancaman hukumannya ini 18 bulan. Jadi harapannya? Harapan saya semoga aksi solidaritas ini itu kemudian dapat tersampaikan kepada seluruh pejabat, khususnya juga di Kabupaten Sinjai, agar kiranya hal-hal seperti ini itu kemudian tidak terjadi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.